Masih bersama saya Rahayu Yapar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. 3 bulan dilanda kekeringan, ratusan warga di Lombok Barat menyerbu pendistribusian air bersih. Tanam ganja di rumahnya, 2 remaja di Mataram diringkus polisi. Persiapan mencapai 80%, perhelatan balap motor kelas dunia siap digelar di sirkuit Mandalika. Iya, naik dah. 2 remaja bernama Rafa, usia 18 tahun, dan rekannya bernama Hanif, usia 19 tahun, diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika. Tersangka ditangkap di rumahnya di lingkungan Rembige Utara, Kecamatan Selaparang, atas laporan warga yang resah dengan aktivitas keduanya. Polisi menyita paket ganja seberat 139,69 gram, ponsel, timbangan elektronik, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Petugas juga menyita 4 pohon ganja berusia 1 bulan yang sengaja ditanam tersangka di lantai 2 rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mencoba menanam ganja dengan melihat tutorialnya di media sosial. Rumah yang berlokasi di Rembige ini sering digunakan sebagai tempat untuk transaksi maupun penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Ketika kami lakukan penyelidikan, kami mendapati daun ganja yang masih mentah warna hijau, dan kami menduga bahwa ini daun ganja masih fresh, berarti ini ada pohonnya yang ada di rumah tersebut. Setelah dilakukan penggerebekan di lantai atas rumah, lantai 2 ataupun 3, ditemukan 4 batang pohon ganja. Tersangka mengaku menjual ganja ke rekan-rekan teman bergaulnya. 200 Pak. 200 per satu klip itu. 2 sampai 300. Tak niatin buat jual jadi sekali gitu Pak. Nah, niatnya emang ada teman yang nyari. Buat kuncian kita gitu, stok kita. Make. Iya, stok make Pak. Karena kan kita emang make berdua Pak. Awal dasarnya. Iya. Tapi kalau ada orang pesan masih jual. Enggak, kalau temen aja gitu Pak. Kalau enggak temen enggak. Atas ulahnya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kepolisian Resor Kabupaten Lombok Timur menggelar rekonstruksi pembunuhan Lilis Sukmawati, seorang guru honorer yang dibunuh oleh suaminya Nurul Anwar di halaman Mapolres setempat Kamis pagi. Rekonstruksi digelar secara terbuka dengan menghadirkan tersangka dan juga keluarga korban. Tersangka memperagakan 30 adegan dimulai dari pertengkaran hingga cara menghabisi nyawa korbannya. Reka ulang tersebut untuk mencocokkan berkas pemeriksaan yang tertuang dalam BAP dengan keterangan para saksi. Jalannya rekonstruksi diwarnai isak tangis dan luapan emosi keluarga korban yang kesal dengan tersangka. Kita melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan koordinasi kita dengan jaksa untuk persamaan persepsi, sehingga dalam proses penyidikan atau proses pemberkasan kita dapat rangkum secara lengkap dan detail bagaimana adegan yang telah terjadi di TKP pada saat kasus ini terjadi seperti itu. Ada berapa adegan? Dapat kami sampaikan tadi tim melaksanakan reka adegan sebanyak 30 reka adegan. Nurul Anwar tega menghabisi nyawa istrinya Lilis Sukmawati pada tanggal 28 Juni 2024 lalu karena merasa sakit hati korban tidak mau membantunya melunasi sisa hutangnya yang mencapai puluhan juta rupiah.
Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Oke. Iya, nanti akan ada kapas sama. Ratusan produk pelaku UMKM di Kabupaten Lombok Tengah menjalani proses kurasi atau seleksi oleh pemerintah daerah menjelang perhelatan MotoGP Mandalika akhir September mendatang. Berbagai produk olahan makanan dan minuman yang dihasilkan UMKM diseleksi untuk menentukan kualitas dan kelayakan agar sesuai standar yang diinginkan. Dari total 250 pelaku UMKM yang diseleksi, Pemda akan meloloskan 60 produk saja yang nantinya akan diizinkan berjualan di area sirkuit. Selain layak menjadi souvenir, produk tersebut harus terkemas menggunakan kemasan ramah lingkungan, yakni tidak menggunakan plastik. Ini penting untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para konsumen yang ada di area MotoGP. Kita ingin tampil bahwa produk UMKM ke depan itu benar-benar kita melalui proses seleksi, melalui proses Meski lebih ketat dari tahun sebelumnya, pelaku UMKM berharap produk mereka lolos seleksi dan dapat menjadi souvenir MotoGP. Sekarang sangat ketat, kita tidak boleh pakai ini yang plastik sama sekali. Ini juga seandainya lolos kurasi, kita ganti kemasan yang seperti apa namanya itu? Kertas. Iya, kertas. Ya. Semua yang seperti mika juga tidak boleh. Dulu kan gampang aja kita kurasi, yang penting udah ada kemauan aja. Tapi untuk tahun ini sangat ketat. Pelaku UMKM berharap perhelatan balap motor dunia MotoGP Mandalika dapat menjadi ajang memperkenalkan produk dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi mereka. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Indonesia Tourism Development Corporation memastikan persiapan sarana dan prasarana di sirkuit Mandalika telah mencapai 80% menjelang perhelatan MotoGP akhir September nanti. Selain fasilitas sirkuit mulai lintasan hingga tribun penonton, pengelola juga memastikan seluruh akomodasi pembalap dan tim sudah diatur sesuai jadwal kedatangannya. Para pembalap dan tim rencananya akan datang secara bertahap mulai tanggal 25 September. Mereka juga dijadwalkan akan mengikuti parade berkeliling kota Mataram yang dirangkai dengan pertemuan dengan Pemda dan awak media. Cara persiapan ya saya berani mengatakan kita 80% oke. Karena tanggal 25 sudah ada kegiatan di Mataram. Jadi jangan lupa tanggal 26 itu sudah ada start event pertama di kota Mataram, ada Spirit. Dan jadi itu juga kita sampaikan ke Pak PJ Group juga hadir. Jadi artinya apa? Bahwa persiapannya sudah cukup baik, kita tinggal komunikasi dan koordinasi final dengan Dorna, dengan Pemprov, dengan dinas terkait. Sekarang udah penguatannya udah seperti itu. Perhelatan MotoGP seri ke-17 akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah mulai tanggal 27 hingga 29 September yang diikuti oleh 22 pembalap dari belasan negara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.